Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah memberikan banyak nikmat kepada kita yang senantiasa harus kita syukuri. Insya Allah dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, maka akan senantiasa Allah tambah nikmat kita. Amin ya Allah. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan ke baginda tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita adalah kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat Al-Burak TV, Al-Burak memberikan solusi insyaallah mabruk. Alhamdulillah kali ini kita ditemani oleh sahabat kita dai muda. Dia mendapatkan lakop atau julukan dai Gojek. Iya. Dai Gojek. Kalau nama asli apa, Ustaz? Kalau nama asli Daden MA. Daden MA. Iya. Apa itu MA? MA di sini bukan Masjid Agung. Bukan maling motor. Bukan maling motor, bukan. Mie ayam juga bukan. Ya. Master agama juga bukan. Bukan apa dong? MA di sini juga bisa menantu ajengan boleh. Masya Allah. Tapi MA di sini ialah Muksin Alatas. Oh, ya. MA. Ya, MA jadi Muksin Alatas. Bisa jadi loh MA itu maling ayam. Bisa. Ya Allah, Ustadz Daden ya. Iya, Daden. Jadi beliau ini termasuk salah satu masuk nominasi peserta aksi. Iya. Untuk saat ini ya. Ya. Jadi tahun berapa nih? Tahun 2022. 2022 ya. Insya Allah kapan kita akan mulai lomba? Insya Allah pemberangkatan dari sini menuju asrama karantina tanggal 24 Maret. Tanggal 24 Maret. Berarti sudah nggak lama lagi. Iya. Tentunya harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang. Bismillah, semangat. Karena begini-begini saya juga alumni. Amin. Ya, pernah ikut audisi saat itu. Tapi ya memang nasib ya. Nasib pemirsa, kalau tidak nasib. Semua adalah takdir Allah, tapi kita kembali kepada takdir. Iya. Ya. Tentunya takdir. Iya, betul. Takdir Ustaz bagus gitu. Ya insya Allah saya lebih bagus. Amin. Kita saling doakan aja ya. Amin doa. Amin. Daden. Amin. Subhanallah. Makanya para sahabat Al-Burak TV doakan beliau mudah-mudahan nanti saat beliau sudah masuk di podium. Ya. Sudah masuk layar kaca, tentunya di Indosiar kan? Ya, amin. Nah, jangan lupa selalu dukung beliau ya. Karena diantaranya ya ada sahabat Gojek, juga nanti ada majelis Al-Burok. Ini kaos yang digunakan nih, kaos Al-Burok ya. Iya, Al-Burok. Jadi tidak hanya berkah berkumpul dengan Al-Burok, subhanallah. Ya Allah, ini majelis besar loh. Subhanallah, amin. Ecek sudah masuk nasional, udah masuk News TV, iya. Terbang melayang, sudah pernah di TVRI ya. Amin, subhanallah. Insya Allah sebentar lagi akan masuk CCTV. Amin ya. Banyak yang CCTV nih. Selalu masuk di CCTV. Iya. Ya Allah. CCTV dunia akhirat. Dunia akhirat tentunya. Ya insya Allah kita ini adalah salah satu Ustadz Al-Burok juga. Amin. Kita bawakan Al-Burok, biar Al-Burok senantiasa selalu berkembang. Amin ya Allah. Apalagi saat ini kita berada di TV Al-Burok. Subhanallah ya. Sungguh sangat luar biasa gitu. Nggak segampang kita membalikan tangan untuk bisa berkumpul atau misalkan duduk di Al-Burok TV gitu. Subhanallah. Ini suatu anugerah dan kebahagiaan bagi saya. Mudah-mudahan yang penting kita sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para sahabat Al-Burok TV, ada beberapa tema untuk saat ini yang akan dibawakan oleh beliau. Mungkin kali ini beliau akan membahas tentang siapa yang akan menemani kita di alam kubur. Iya, iya, betul sekali. Ngeri, ya. Siapa yang akan menemani kita di alam kubur? Sahabat nggak mungkin. Iya kan? Istri cantik molek mungkin. Anak nggak mungkin yang dibela-bela. Iya betul. Baik, penasaran? Yuk dengarkan apa yang disampaikan sama beliau, mudah-mudahan manfaat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku pemirsa Al-Burok TV dimanapun berada, alhamdulillah di hari yang indah penuh rahmah dan barakah ini tak ada untayan kata yang pantas diucapkan selain puji syukur, tahmid dan tasyakur. Sebagai
ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang Maha Rahman, memberi nikmat tanpa bosan, Maha Kaya, memberi nikmat kepada siapa saja. Seandainya air laut dijadikan tinta, ranting pohon dijadikan pena, dan lembaran daun dijadikan kertas untuk menghitung nikmat Allah, pastilah tidak akan cukup untuk menghitungnya. Walaupun menggunakan alat secanggih kalkulator dan komputer, sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan seadanya kau menghitung nikmatku, kata Allah, pastilah tidak akan cukup untuk menghitungnya. Saking apanya? Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beserta salamnya marilah kita limpahkan ke baginda alam yang menjadi pahlawan revolusi sedunia, pendekar agama Islam, tiangnya agama yang menjadi penobrak kebatilan, penghapus kedoliman, menegakkan kebenaran, yakni favorit besar nyatane Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa Al-Buraq TV dimanapun Anda berada, kita hidup di dalam dunia hanyalah sementara. Dan kita pun hidup di dalam dunia ini menunggu apa? Menunggu apa nih? Apa, Ustaz? Hah? Menunggu giliran dipanggil oleh malak Ijrail. Bukan menunggu mau nikah, bukan? Insya Allah lah. Ya, menunggu giliran dipanggil oleh malak Ijrail. Lantas, apa yang kita persiapkan untuk kembali menghadap Allah? Apakah rumah bertingkat? Atau mobil mengkilat? Sawah ladang di mana-mana? Apakah itu yang akan menemani kita di alam barzah? La, tidak. Tapi apa? Perhatikan hadis riwayat Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatsba'ul mayyita salasatun. Mayat diikuti oleh 3 perkara. Mana yang 3 perkara itu? Pertama, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Fayarji'usnani wa yabqa wahidun. Sedangkan yang 2 perkara kembali sesudah mengantarkannya, wa yabqa wahidun, dan yang satu tetap mengikutinya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya kembali, wa yabqa amaluhu, dan yang tetap bersamanya adalah amal perbuatannya. Jadi yang menemani kita itu di alam barzah, alam kubur, ialah amal perbuatan kita. Baik atau buruknya, itulah yang akan menemani kita di alam barzah. Bukan rumah bertingkat, bukan mobil mengkilat, bukan. Tapi harta yang banyak, misalkan ya, kita punya harta yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang banyak, itu pun bisa menemani kita. Dengan caranya apa? Misalkan kita punya rumah 4, yang satu bikinlah buat rumah Qur'ani, ya. Yang kedua, misalkan mobil kita banyak, satu nih wakafin buat apa? Ambulan, ya kan? Kalau misalkan ada orang sakit, mobil udah siap, itu kan jadikan pahala. Terus kalau misalkan kita banyak harta, bantu fakir miskin, ya kan? Orang-orang yang tidak mampu, anak yatim, itu kan akan menjadi apa? Amal yang baik. Banyak orang yang bilang harta, rumah bertingkat, mobil mengkilat, gak bakal masuk ke alam kubur. Itu bisa dengan cara mensodakohkan. Makanya ini nih banyak orang yang berbicara begini. Misalkan suami istri, sudah bersuami kan? Sudah beristri? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan ada berucap begini, Mama, saya mah cinta sehidup semati sama Mama. Kalau menurut saya pret. Ya, atau misalkan sebaliknya. Dulu kok pret sih? Apa itu pret? Pret itu gitu kan. Bukan mungkin gitu kan. Terus pret. Dut ya, bisa dut juga. Pret sama dut gak jauh beda itu ya. Okay. Atau misalkan mamahnya, ayah, mamah mah sehidup semati sama ayah. Pret. Ya. Cerit nggak? Cerit bisa, itu mah cut dikit. Ya, ini saya pernah mendengar dari guru saya, Dr. Randa Hajah Umi Tatu Mulyana. Beliau adalah ibunda almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau punya syairan. Begini syairnya. Kalau misalkan suaminya meninggal. Walau suamimu gagah perkasa, Ijrail datang tiada berguna. Suami istri menangis sebelah mata sambil memikir siapa gantinya. Itu katanya cinta sehidup semati. Suami yang kaya raya, yang gagah, yang ganteng masuk alam kubur, istri nggak bakal ikut.
Malah dia berpikirnya padahal mah apa? Memikir untuk cari penggantinya. Bahkan sebaliknya juga, walau istrimu cantik jelita, Ijrail datang tiada berguna, suami menangis sebelah mata sambil membidik siapa gantinya. Gak taunya yang ngikutin para janda. Oh itu tuh. Ya. Jadi begini, Ustaz. Jadi memang ada satu cerita gitu. Saat makanya disinilah pentingnya kalau bisa sih nyari istri jangan terlalu cantik. Nah itu benar. Sedih. Iya. Karena ya Allah kalau terlalu cantik itu kalau kita nggak ada pasti banyak yang memburu. Nah itu. Ya Allah kalau bisa berarti nyari biasa-biasa. Yang sedang-sedang saja gitu kan. Gitu. Oh gitu. Jadi ketika nanti si suami dikuburkan, yang sebelah nangis apa mudah-mudahan yang sebelah tadi melirik. Nah itu ya Allah ya Rabb. Ya makanya yang saya tadi sampaikan, kalau misalkan yang disebut saya masih hidup semati sama ayah sayangnya, itu nggak bakalan. Kalaupun kita punya istri yang cantik, yang molek, anak sekaligus ya kan, yang soleh misalkan, ketika suaminya masuk alam kubur nggak bakalan ikut masuk alam kubur. Walaupun kita punya mobil yang mewah, harta yang banyak gitu kan. Kalaupun kita punya kendaraan, nggak bakalan masuk ke alam kubur juga, ngikut nggak. Paling juga sampai di parkiran aja. Jadi baik atau buruknya ketika kita meninggal dunia, yang akan menemani kita ialah amal saleh. Mungkin gini Ustaz, nanti ketika kita menjadi orang kaya, banyak duit, banyak mobil, bagus-bagus, terus pesen sama anak kita kan, ya anakku nanti kalau seandainya bapak mati masukin mobil yang enggak bagus-bagus lah, Lamborghini aja yang harga 9 miliar. Nanti bapak mau jalan-jalan dalam kubur pakai mobil itu, bisa kan? Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun dia di dunianya kaya raya atau terhormat, bahkan dia maaf ya, di dunia misalkan hartanya banyak. Walaupun dia punya kesalahan, bisa jadi benar. Itu dengan dunia bisa, ya kan? Salah bisa jadi benar bisa jadi salah. Tapi nanti udah di alam barjah, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun sebanyak apapun hartanya, tidak. Sebanyak harta yang dia miliki masuk alam kubur, pesan sama keluarganya masukin ke alam kubur. Bapak menyogok malaikat, bisa? Enggak bisa. Tetap amal saleh. Bahkan begini, ketika manusia yang sudah meninggal dunia ditanya oleh Allah, hai mayat, hei jenazah, kalau kau diberikan kesempatan hidup mau apa? Mereka berkata, laula akhortani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku hidup sekejap saja, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, aku akan berwakaf tanah, aku akan membangun masjid, wa akum minas solihin, dan aku akan jadi orang yang soleh. Tapi pada saat itu penyesalan tidak lagi bermakna. Masya Allah. Para sahabat Al-Buraq TV, subhanallah menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Gojek, Ustaz Muda. Ya, yang tentunya siapa yang akan menemani dalam kubur? Keluarga tidak, sahabat tidak, istri tidak, ternyata mudah-mudahan kita hidup di dalam dunia ini, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Bahkan ada keterangan mengatakan 3 perkara pula Ustaz yang akan dibawa mati: ilmu yang manfaat, sedekah jariah, dan anak yang saleh. Ilmu yang manfaat itu tentunya ilmu yang senantiasa diamalkan. Ya, diamalkan, manfaat bagi orang lain mengamalkan lagi, mengamalkan kembali, royalti pahala akan terus menerus akan sampai kepada diri. Amin ya Allah. Yang kedua adalah sedekah jariah yang tadi, sedekah jariah yang digunakan untuk bangun masjid, bangun pesantren, nyantunin anak yatim, membantu orang nggak mampu, yang tentunya untuk kebaikan. Ya, Insya Allah itu akan menjadi amal jariah yang terutama yang bisa menjadikan terus menerus amal jariah ya masjid yang terus mengalir ya. Digunakan Subhanallah. untuk sholat, jalan yang digunakan untuk lewat orang lain. Ya kan? Amin. Subhanallah. Dan anak yang saleh, anak yang senantiasa selalu mendoakan baik. Terutama mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua senantiasa selalu berbuat baik. Kenapa? Kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, royalti pahala akan terus mengalir kepada orang tuanya. Karena anak bisa menjadi seperti itu jasa siapa? Orang tua. Kalau bukan jasa orang tua. Dan mudah-mudahan kita yang duduk di sini kan kita punya orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kuncinya kalau kita ingin menjadi anak yang soleh ya jangan jauhkan kita dari ilmu agama. Terutama ya didik anak kita dengan pendidikan agama.
dunia akhirat artinya. Amin. Pendidikan dunia juga, akhirat juga. Makanya, Bagaimana? oh maaf, makanya beruntung gitu kita masih ada orang tua. Nah, iya. Sabda Rasul, "Mambarra walidahi tuba lahu wa zadallahu fi umuri." Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, beruntunglah dia. Wa zadallahu fi umuri, maka akan diperpanjang umurnya. Subhanallah. Amin ya Allah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menarik para sahabat Al-Buraq TV, tapi waktu terbatas. Iya, amin. Insyaallah lain kali kita akan berjumpa. Amin ya Allah. Tentunya kita semua mendoakan antum. Amin. Mudah-mudahan nanti dalam nominasi. Amin. Di dalam ajang aksi dai aksi ya. Iya, Indosiar. Indosiar antum diberikan kemudahan kelancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waktu membatasi kita. Iya, betul. Undur diri kepada para sahabat. Tentunya apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Untuk rabbal kita alamin. khususnya umumnya kepada sahabat semua. Amin ya Allah. Baik, Oke. kita tutupi dengan kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.